Halo guys, seperti biasa hari ini kita bakal ngelanjutin lagi alur cerita dari Jenderal Licik paling manipulatif. Bagi kamu yang bingung bisa tuh ke playlist kita, Jenderal Licik paling manipulatif, atau kamu bisa klik link playlist yang ada di deskripsi. Untuk kami yang udah setia nonton di obrolan isekai, terima kasih banget. Dan sekarang ayo kita masuk ke kisah Jenderal Licik paling manipulatif part 33. Di video sebelumnya, Lee Kyung akhirnya mendapatkan lawan sepadan, yaitu Jin Chung. Untuk pertama kalinya, Lee Kyung tuh dibuat stres oleh seseorang. Bahkan, Lee Kyung tuh hampir meninggal karena termakan jebakan oleh Jin Chung. Untung saja sebelum Lee Kyung diserang oleh kursi ketiga dari Five Tiger General, Kim Hyung Sun tuh datang tepat waktu untuk menyelamatkan Lee Kyung. Di tengah medan perang yang chaos banget, Lee Kyung juga sempat kena mental parah. Di sini sekali lagi untung aja ada Kim Hyung Sun yang memberi dukungan yang mantap pada Lee Kyung. Akhirnya Lee Kyung bisa bangkit lagi dan ngebuat combo paling mematikan di medan perang. Lee Kyung menjadi otaknya dan Kim Hyung Sun yang jadi senjatanya. Lee Kyung dan Kim Hyung Sun bahkan berhasil memenangkan pertarungan melawan Ryu Hayan, orang terkuat dari Five Tiger General. Jin Chung emang sempat membuat semua orang panik dengan sihir Meteor Rain miliknya. Tapi itu tuh nggak mempan karena Lee Kyung udah mempersiapkan segalanya. Lee Kyung memunculkan Dialogia sebagai kartu as yang tidak bisa dihentikan. Sekarang Lee Kyung berhasil sekali lagi ngebalik keadaan dan mengatakan pada Lee Ji-hye kalau udah saatnya mengakhiri perang enggak guna tersebut. Sejak kehadiran Dialogia di medan perang, perang ini tuh langsung berpihak pada teokrasi Benigor. Gimana enggak guys, pasukan dari pihak Republik yang harusnya jadi pendukung setia Jin Chung, sekarang malah memandang kagum ke Dialogia. Ya ini sih wajar ya, Dialogia kan menyelamatkan mereka semua dari Meteor Rain milik Jin Chung. Jin Chung sendiri yang mengalami gagal total udah nggak tahu harus berkata apa. Pria ini tuh kesel sekesel-keselnya pada Lee Kyung yang selalu bisa mengalahkan strateginya. Nah dalam kemeriahan semua orang yang diselamatkan oleh Dialogia, Lee Kyung tuh langsung muncul. Yap, benar sekali, abang-abangan satu ini selalu bikin kejutan. Dan sekarang kejutannya bukan out of the box lagi, tapi boxnya itu langsung dibuang. Semua orang yang melihat Lee Kyung tentu aja langsung kaget. Ada yang jijik, tapi ada juga yang kagum kayak Jung Hayan. Nah, yang kagum ini kan yang aneh. Tapi mereka katanya punya pembelaan loh. Salah satu cewek dari pihak Republik yang kagum dengan penampilan Lee Kyung bilang kalau Lee Kyung yang di depannya tuh kayaknya emang suci banget. Bahkan lebih mirip dengan seorang dewa. Ya setelah itu sih hal mengejutkan emang terjadi ya. Lee Kyung itu malah bisa mengeluarkan sayap guys. Dan juga terbang. Di hadapan semua orang Lee Kyung emang kayak orang berbeda. Nah saat ngebuka mulutnya, dengan nada lembut dia mengaku, aku adalah Dewi Cahaya, Dewi Benigor. Semua orang yang menyaksikan hal ini langsung terbelalak matanya. Lee Kyung kan terbang di depan mata kepala mereka dengan sayap malaikat. Dan juga langsung berbincang mengaku kalau dia Dewi Benigor. Semua orang tuh mulai bertanya, apakah Dewi Cahaya Benigor beneran turun di tubuh Lee Kyung? Ya gimana ya? Tentu saja wajah polos Lee Kyung ini kebohongan besar. Kita tahu betapa bajingan pria ini kan. Nah dalam hatinya Lee Kyung tuh udah kesenengan karena bisa menipu semua orang. Yap, manusia ini emang bajingan banget karena sekarang malah pura-pura jadi Dewi Benigor. Di sini nih penjelasannya. Lee Kyung itu bisa masuk dalam mode Dewi Benigor guys. Ternyata dia sadari secara kebetulan saat Lee Kyung melakukan eksperimen dengan Holy Light Potion. Nah saat Lee Kyung minum, Lee Kyung ternyata tuh dapat Holy Power melimpah sampai bisa mengeluarkan sayap. Sayangnya perubahan ini tuh bentaran doang. Tapi Lee Kyung udah puas karena bisa ngaku-ngaku dirasuki Dewi Benigor. Mau itu cuma 5 menit kayak kan gak masalah. Pura-pura jadi Tuhan tuh mahal. Nah Lee Kyung jelas tahu kalau si Dewi Benigor pasti udah stres banget di alam dewa karena kelakuan Lee Kyung sekarang. Tapi Lee Kyung mah peduli setan dengan perasaan Dewi Benigor. Intinya sekarang Lee Kyung tuh mau mengakhiri pertarungan dengan pihak Republik sebelum perubahan Lee Kyung itu menghilang. Lee Kyung yang acting jadi Dewi Benigor udah mendapat perhatian semua orang. Pria ini sih langsung ya melebarkan tangannya dan mulai pidato.
Putra putri benua yang dijanjikan. Hari ini kalian telah melihat bukti bahwa jenderal yang kalian hormati itu mengkhianati kalian. Jin Chung dengan sihir meteor jahatnya adalah bukti betapa pria ini udah dirasuki oleh Belial. Tujuannya menjatuhkan meteor bukan untuk membawa kemenangan pada kalian, tapi untuk menjadikan kalian semua sebagai tumbal persembahan untuk Belial. Setelah pidato dari Lee Kyung tadi, semua orang jelas langsung mulai curiga. Ya meskipun sih masih banyak juga ya yang percaya. Nah Jin Chung yang mendengar dirinya difitnah lebih jauh tentu aja menampik fitnah tersebut. Jin Chung bilang kalau dia bukan pemanggil iblis dan Lee Kyung sekarang itu sedang acting guys. Di sini nih Jin Chung salah karena Jin Chung panik. Ingat panik itu pasti bisa kalah. Lee Kyung kemudian menambah bumbu-bumbu dramanya bahwa dia tuh nggak menyangka Jin Chung udah terlalu sesat karena bisa-bisanya menuduh seorang dewi yang turun ke bumi itu menjalin kontrak dengan seorang iblis. Lee Kyung kemudian mengatakan kalau bukti bahwa Jin Chung menjalin kerjasama dengan iblis adalah sebuah kebenaran. Buktinya akan muncul sebentar lagi. Beberapa saat kemudian, sebuah kabut kemudian menyelimuti medan perang. Semua orang jelas jadi panik dong. Bukan cuma para pasukan nih. Karina yang jadi tangan kanan Jin Chung juga mulai mempertanyakan pada Jin Chung. Jin Chung beneran pemanggil iblis atau bukan sih? Jin Chung tentu saja menolak tuduhan tersebut. Tapi beberapa detik kemudian undead mulai muncul keluar dari dalam tanah. Melihat undead di depan matanya, tentu saja semua orang menjadi panik. Apalagi semuanya tuh udah capek guys karena perang. Para undead yang keluar kemudian tuh menagih janji dari Jin Chung. Janji untuk diberi makan. Makanya para undead yang menagih janji mulai menyerang semua orang yang ada di sana. Pasukan Republik itu rata-rata yang jadi santapan paling depan dari para undead. Nah dalam kondisi yang kacau balau ini, Lee Kyung langsung menangis. Pria ini bilang dia tuh nggak nyangka sih kalau si Jin Chung mau mengorbankan rekannya sendiri. Dasar kau pemuja iblis. Nah Jin Chung tentu aja nggak terima dong dengan tuduhan tersebut. Ya tuduhannya sih emang keterlaluan banget ya. Jin Chung kemudian bilang kalau itu semua cuma tuduhan Lee Kyung. Jadi jangan dipercaya guys. Buktinya pasukan teokrasi tuh nggak diserang oleh para undead. Jadi udah jelas undead ini milik seseorang dari teokrasi yaitu Lee Kyung. Nah itu menurut si Jin Chung. Lee Kyung di sana langsung berkilah. Pria ini bersilat lidah kalau para undead itu nggak bisa menyerang orang teokrasi karena iman mereka yang begitu kuat pada Dewi Benigor. Jualan agama terus. Nah ya orang dipuji beriman sih tentu aja seneng lah ya. Jadi semua percaya tuh kalau mereka emang gak diserang undead karena mereka tuh beriman. Ya padahal semua undead ini tuh emang kiriman dari Lee Kyung. Lee Kyung ternyata memanfaatkan Han Sora untuk membuat undead dan juga Chong Wan Wei untuk ngebuat kabut. Pokoknya dua orang ini nih yang kerja keras untuk ngebantu acting dari Lee Kyung. Jin Chung yang udah tersudutkan kemudian turun ke medan perang. Jin Chung tuh berencana meredakan serangan undead. Ya tapi ini sih udah terlambat banget ya. Siapa suruh dari tadi cuma nonton doang dari menara. Semua pasukan milik Republik itu udah mencemooh si Jin Chung. Ya semuanya sih juga karena Jin Chung ya yang tadi coba menjatuhkan meteor di atas kepala semua orang. Andai adegan meteor itu nggak ada, Jin Chung ini juga nggak akan jadi orang tertuduh kayak sekarang. Bahkan pasukan dari Republik tuh mulai marah besar dan mensoraki Jin Chung sebagai seorang pemanggil iblis. Jin Chung dipanggil gini langsung aja kena mental karena emang sih kan dari awal Jin Chung ini bukan pemanggil iblis sesuai tuduhan Lee Kyung. Nah Lee Kyung tuh melihat kekhawatiran dari semua pasukan Republik dan juga rencananya udah berhasil mulus mantap memfitnah Jin Chung. Sekarang Lee Kyung bilang kalau dia tuh bisa menyelamatkan semua orang yang akan dijadikan tumbal oleh Jin Chung. Jin Chung sih pusing banget ya dituduh melulu. Lee Kyung mengaku cara mereka untuk selamat cuma satu, yaitu berpindah pihak dari memihak ke Republik menjadi memihak ke teokrasi Benigor bersama Lee Kyung. Dengan memihak teokrasi, mereka tuh bakal diberikan cahaya berkah dan bisa terhindar dari undead. Ya, benar banget. Sekali lagi mas-mas bernama Lee Kyung ini tuh langsung jual agama. Nah semua orang yang takut dimakan oleh undead kemudian bersorak kalau mereka tuh akan
memihak teokrasi. Lee Kyung seneng banget ya dan langsung mengucapkan selamat tinggal pada Jin Chung, sang pemanggil iblis. Lee Kyung kemudian buat pose seakan menyerang para undead, padahal ini mah akal-akalan doang. Nyatanya Han Sora tuh yang menghentikan pemanggilan undead. Ya intinya Lee Kyung tuh nipu lagi dan berhasil nipu semua orang. Akhirnya semua undead yang muncul hilang dan Lee Kyung jadi penyelamat semua orang. Ya kecuali satu orang sih, yaitu Jin Chung yang jadi samsak fitnah. Lee Kyung kemudian menutup aksinya dengan bilang kalau dia tuh bersyukur banget. Semua orang udah berada di jalan yang benar, jalan memuja Dewi Benigor. Di sini semua orang jadi terharu guys karena Lee Kyung tuh emang mirip Dewi Benigor yang turun ke bumi. Saat semua orang bersorak bahagia karena Lee Kyung, di lain sisi nasib Jin Chung sih parah banget ya. Jin Chung tuh mulai dilempari batu dan disebut-sebut sebagai sang pemanggil iblis. Nasib Jin Chung ini sih ngenes banget ya. Nah, setelah semua beres, kekuatan like potion yang diminum Lee Kyung juga habis. Ya untung aja sih mata kita nggak dinodai dan masih dilindungi oleh Dewi Benigor. Dewi Benigor tuh ternyata mengirim baju untuk dikenakan oleh Lee Kyung. Dewi Benigor aja ngerti kalau ini tuh cerita buat sama umur ya. Jadi aksi Lee Kyung itu tadi nggak pantas guys, nggak pantas. Nah makanya Dewi Benigor tuh terus memaki Lee Kyung lewat stat window, bilang Lee Kyung nggak beradab. Ya Lee Kyung sih mana peduli ya kalau cuma dihina doang. Nah saat Lee Kyung mendarat di tanah, Lee Kyung udah senyum karena semua rencananya berjalan lancar. Ya meskipun senyum ini sih hilang ya sedetik kemudian. Jin Chung langsung lompat menerjang Lee Kyung. Jin Chung yang sekarang hidupnya hancur itu bilang kalau dia mau ngebawa Lee Kyung ke neraka. Supaya Jin Chung bisa membuktikan Lee Kyung tuh bukan malaikat tapi cuma penipu ulung. Saat Lee Kyung diserang nih oleh Jin Chung, siapa sangka Lee Kyung tuh nggak panik ya. Lee Kyung chill banget dan bahkan bilang ke Jin Chung tuh naif kalau merasa semua orang bakal percaya Jin Chung bukan pemanggil iblis. Cuma karena Lee Kyung mati, Jin Chung tuh bisa melihat sekitaran sekarang. Jin Chung yang panik dan menyerang Lee Kyung tuh malah berakhir lebih meyakinkan sebagai seorang penjahat. Bukan penjahat biasa, tapi pemanggil iblis yang lagi nyiksa utusan dewa. Makanya Lee Kyung menertawakan Jin Chung karena menurut Lee Kyung, Jin Chung tuh udah blunder banget dan enggak punya kesempatan lagi. Jin Chung yang ngedengar kalau dia nggak punya kesempatan ya ternyata tersenyum. Jin Chung tuh ternyata masih punya kartu buat dimainkan. Saat Jin Chung memejamkan mata, energi aneh malah terpancar di sekitar pria ini. Hal ini tuh emang mengkhawatirkan bagi Lee Kyung. Jin Chung kemudian bilang kalau dia akan mengakhiri kesalahpahaman ini dengan skill yang cuma bisa dia gunakan sekali seumur hidup. Skill Jin Chung ini itu ngebuat matanya berubah. Skill ini tuh ternyata mempunyai nama Eye of the Truth. Jin Chung bisa menggunakan skill mata ini bukan cuma pada Lee Kyung, tapi untuk semua orang di seluruh tempat di benua. Bayangin tuh OP-nya skill tersebut. Nah seperti namanya, skill ini bakal memperlihatkan kebenaran yang terjadi di kerajaan Rayos. Kalau Lee Kyung lah yang membuat kontrak dengan Belial dan bukan Jin Chung. Lee Kyung sampai panik banget sih. Kalau skill ini sukses dilakukan, maka tamatlah riwayat Lee Kyung. Di tengah ketegangan yang terjadi pada Lee Kyung, tiba-tiba jebret Karina. Orang kepercayaan Jin Chung itu menyerang si Jin Chung sendiri. Padahal Jin Chung tuh belum sempat mengaktifkan skill Eye of the Truth miliknya. Karina itu nyerang Jin Chung dengan alasan Karina nggak mau Jin Chung mempermalukan dirinya lebih jauh. Karena bagi Karina, Jin Chung itu jenderal yang harus dihormati oleh semua orang. Ya di sini sih Karina kebawa perasaan banget ya. Baper banget. Padahal Karina nih sotoy guys. Andai Karina nggak gerak dan tetap tenang, Jin Chung bisa loh kembaliin semua kehormatannya dengan skill OP of the Truth. Tapi dengan serangan Karina ini, maka pertarungan melawan Jin Chung juga udah berakhir. Jin Chung sekarat, jadi nggak mungkin punya tenaga buat aktifin Eye of the Truth. Nah, di sini guys, kita tuh bisa menyimpulkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan Jin Chung. Pertama tuh Jin Chung
telat pakai Eye of the Truth. Andai digunain dari tadi, perangnya bisa berakhir dengan cepat. Bertele-tele banget sih mas. Nah, kesalahan kedua, Jin Chung tuh terlalu main-main. Tapi kesalahan paling fatal si Jin Chung tuh sotoy banget di kerajaan Rayos. Andai aja pria ini nggak masuk ke subspace milik Haiyan, maka si Jin Chung sotoy ini nggak mungkin lah sampai difitnah kalau dia adalah pemanggil iblis. Kan yang dari awal Lee Kyung mau cuma ngefitnah iblis doang, tapi karena Jin Chung muncul jadi sekalian Jin Chung aja yang difitnah kan. Nah, enggak terasa nih guys, seminggu udah berlalu. Kehidupan juga udah berangsur membaik. Hari ini tuh berita yang disiarkan melalui Cermin Dewi adalah pidato Lee Kyung tentang perang yang baru aja selesai minggu lalu. Lee Kyung tampil dengan pakaiannya sebagai kardinal kehormatan. Ya, soal pidato sih Lee Kyung jelas ya OP banget. Namanya bersilat lidah pria ini di atas Iko Uwais. Nah, Lee Kyung bilang kalau dia tuh menyayangkan adanya perang antara republik dan juga teokrasi yang membuat banyak luka bagi semua orang. Semoga aja perang itu tuh tidak jadi berangkas kebencian di hati semua orang. Makanya Lee Kyung mendeklarasikan pada semua orang kalau republik dan teokrasi Benigord memutuskan untuk menjalin kerjasama pasca perang untuk saling menyembuhkan. Lee Kyung yang bilang kalau kedamaian bisa dicapai bahkan dengan musuh yang telah melukainya, jelas langsung dikagumi oleh banyak orang. Pokoknya dukungan Lee Kyung itu langsung naik di mata masyarakat. Kalau Lee Kyung jadi calon presiden sih nggak butuh nih Lee Kyung joget-joget pas kampanye. Nah, setelah pemberitaan tentang Lee Kyung, kemudian muncul nih pemberitaan eksekusi Jin Chung. Berita ini dengan singkat memicu amarah masyarakat. Semua mau eksekusinya tuh malah dipercepat. Nasib Jin Chung emang miris banget sih. Setelah pria ini difitnah, dalam penjara dia juga diinterogasi nggak manusiawi. Lee Kyung sih emang biadab ya. Pria ini tuh nggak memperlihatkan kasihan sedikit pun. Padahal Lee Kyung tuh tahu interogasi ini nggak ada gunanya karena Jin Chung tuh emang bukan pemanggil iblis. Lee Kyung kemudian menyuruh penjaga untuk pergi karena Lee Kyung mau bicara empat mata dengan Jin Chung. Nah, saat penjaga pergi, pria biadab ini mendekati Jin Chung dan malah menawarkan makanan sambil senyum lagi. Nah, Lee Kyung bilang, makanlah sedikit, nanti sakit. Jin Chung tentu aja emosi dengan kemunculan ini. Jin Chung bilang kalau dia ada waktu, Jin Chung pasti sih ngehajar Lee Kyung. Ya, tapi ini kan cuma basa-basi doang. Jadi Lee Kyung itu langsung mengeluarkan sebuah dokumen di depan mata Jin Chung. Jin Chung tuh kaget banget guys lihat dokumen yang diperlihatkan Lee Kyung. Laporan itu berisi semua nama orang dari Republik yang udah ditandai Lee Kyung sebagai orang berbahaya. Nah, sejak perang melawan Republik di minggu kemarin, Lee Kyung tuh sadar kalau masih banyak hal yang mengancam nyawanya. Ya meskipun sekarang keadaan cenderung tenang karena gencatan senjata kedua belah pihak, Lee Kyung yakin kalau di masa depan dia tetap bakal dapat ancaman dari negara seberang. Jin Chung kemudian mengatakan kalau Lee Kyung sih emang sampai ya. Bisa-bisanya seseorang punya obsesi untuk mengendalikan seluruh benua ke bawah kakinya sendiri. Jin Chung ngeklaim kalau kegilaannya itu cuma bisa dilakukan oleh Lee Kyung. Lee Kyung sih senyum aja ya sambil ngomong kalau Lee Kyung tuh nggak akan se-ekstrim sampai mengincar menguasai Republik. Andai aja Jin Chung itu nggak memulai perang. Semua ini kan dimulai karena Jin Chung mulai perang. Andai enggak ya Lee Kyung juga nggak kepikiran menguasai negara lain. Nah, Lee Kyung mengungkapkan motifnya tuh memperlihatkan data yang dia pegang. Lee Kyung tuh mau kalau Jin Chung bersaksi dalam pengadilan kalau semua orang di catatan tersebut terhubung dengan iblis. Jin Chung kalau mau kerja sama dengan Lee Kyung itu bisa hidup meskipun nggak berkuasa, tapi kan masih bisa hidup. Jin Chung jelas nggak mau melakukan hal itu. Jin Chung katanya tuh nggak sudi bekerja sama dengan pemuja iblis. Di sini nih Lee Kyung marah besar karena merasa Jin Chung ini keras kepala banget. Lee Kyung bilang kalau nyawa Jin Chung sekarang itu ada di tangan Lee Kyung. Jadi Jin Chung cuma punya dua pilihan sekarang. Satu yaitu bersaksi palsu di pengadilan kalau orang-orang yang mau dibereskan Lee Kyung terhubung dengan iblis. Atau yang kedua adalah bersaksi semau Jin Chung, tapi sayangnya Jin Chung harus meninggal. Jadi pilihan sekarang tuh ada di tangan Jin Chung, mau kerja sama dengan Lee Kyung atau meninggal. Jin Chung yang mendapat pilihan terus melihat dokumen tersebut. Di sana tuh ada nama Five Tiger General.
Nah, di sini nih Jin Chung menanyakan apa yang sekarang terjadi pada bawahannya. Lee Kyung dengan senang hati menjelaskan kok, Karina tuh sedang dipenjara, Five Tiger General kabur, dan beberapa bangsawan serta militer yang berpihak pada Jin Chung itu juga dalam penahanan. Lee Kyung menambahkan nih, kalau Lee Kyung salut banget dengan anak buah Jin Chung tuh setia banget ke Jin Chung. Karena mereka tuh nggak ada satupun yang percaya Jin Chung adalah pemanggil iblis. Mendengar kabar tentang bawahannya, Jin Chung kemudian sudah memikirkan pilihannya. Jin Chung memilih dieksekusi aja, tapi semua anggotanya tuh tetap selamat. Ya, mental Jin Chung ini sih emang mental pahlawan banget ya. Sayangnya pahlawan blunder karena coba melakukan perang karena dendam pribadi doang. Setelah Jin Chung membuat pilihan nih guys, Lee Kyung merasa kalau ini semua udah selesai. Lee Kyung keluar dari penjara dan meninggalkan Jin Chung. Sebelum Lee Kyung pergi, Jin Chung sih sempat ngebacot dulu ya. Jin Chung bilang Lee Kyung yang penuh dengan dosa pasti akan menerima ganjaran karena semua dosa yang telah dia lakukan. Lee Kyung sih peduli setan ya dengan statement tersebut. Lee Kyung tuh malah mengeluarkan sayap Dewi Benigor miliknya sambil dikepak-kepak dan bilang kalau dia kan titisan Benigor, mana mungkin dapat karma. Provokasi Lee Kyung ini jelas membuat wajah Jin Chung tuh terbelalak. Jin Chung kan tahu betul tuh kalau Lee Kyung adalah pemanggil iblis. Tapi kok bisa punya kekuatan Dewi Benigor juga? Ya itu sih rahasia ya. Makanya Lee Kyung tuh langsung aja pergi dari tempat Jin Chung. Nah saat Lee Kyung pergi nih guys, Lee Kyung sih sebenarnya udah sebel banget ya. Jin Chung tuh ternyata bukan orang yang bisa berkompromi dengan Lee Kyung. Jin Chung tuh bahkan tetap jadi manusia sok keren, sok iye sampai akhir. Saking sebelnya Lee Kyung tuh merasa kalau kematian terhormat untuk Jin Chung itu tuh cuma omong kosong doang. Lee Kyung menggerutu sebenarnya itu bukan cuma karena si Jin Chung sok keren. Bagi Lee Kyung, Jin Chung adalah aset yang besar. Lee Kyung ingat tuh peringatan Kasaguna Yuno, kalau Jin Chung meninggal maka Lee Kyung akan dalam bahaya karena terungkap sebagai penjahat bertopeng yang dicari Kim Yung Sun. Lee Kyung mau tuh kalau Jin Chung tetap hidup dan memainkan peran sebagai penjahat bertopeng terus-menerus supaya Kim Yung Sun enggak mencurigai Lee Kyung. Di tengah kemarahan yang meliputi Lee Kyung nih, salah seorang pendeta di Vatikan kemudian muncul. Pria ini datang tergesa-gesa memanggil Lee Kyung dengan panik. Pria ini langsung ngelaporin ke Lee Kyung kalau Lee Kyung dicari oleh semua orang karena keadaan lagi gawat banget. Patung Dewi Benigor ternyata tuh meneteskan air mata darah. Wah, ini masalahnya apa lagi? Semua orang emang sedang panik kan saat Lee Kyung datang. Pos Basel juga langsung menceritakan semuanya. Mata patung Dewi Benigor ternyata emang mengeluarkan darah beneran. Lee Kyung sih syok parah ya karena nggak tahu apa-apa. Lee Kyung bahkan belum punya waktu untuk tidur sekarang setelah mengurus semua hal pasca perang. Sekarang malah ada masalah baru lagi yang enggak dia tahu harus melakukan apa. Ya ini nih karma bagi Lee Kyung, orang yang keseringan banget jual agama. Tidurnya pasti nggak tenang. Nah masalah Lee Kyung ini jadi tambah besar. Kita ingat dong Lee Kyung kan udah jual agama banget pas perang kemarin. Dimana dia tuh tampil di medan perang dan langsung bilang kalau dia tuh dirasuki Dewi Benigor secara langsung. Sejak saat itu orang-orang di Vatikan teokrasi merasa kalau Lee Kyung adalah anak yang diutus Dewi Benigor ke dunia. Makanya sekarang semua orang berharap kalau Lee Kyung tuh bisa komunikasi langsung dengan Dewi Benigor untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lee Kyung yang dapat beban besar sebenarnya tuh kayak udah mau gila guys. Tapi namanya juga nggak mau image-nya rusak. Lee Kyung tuh masih ngecil di depan pos Basel. Lee Kyung bilang kalau dia akan menghubungi Dewi Benigor sebagai anak seorang dewi. Ya mirip sih anak mau nelpon ke emaknya. Lee Kyung kemudian mulai membuat kagum semua orang. Dengan wajah polos beracunnya itu, Lee Kyung tuh berlutut dan mulai berdoa. Lee Kyung tuh doa fokus banget guys dan berharap dapat jawaban dari Dewi Benigor.
Sayangnya Benigor tuh diem. Kayaknya sih udah muak banget ya sama Lee Kyung. Di sini Lee Kyung udah pusing nih karena kalau Dewi Benigor nggak menjawab, maka kredibilitas Lee Kyung sebagai anak Dewi Benigor itu bisa turun drastis. Karena anak mana sih yang teleponnya dicuekin sama orang tuanya sendiri? Pos Basel mulai khawatir nih dan menanyakan apa yang terjadi pada Lee Kyung. Lee Kyung ngejawab kalau dia nggak dapet jawaban apapun sekarang. Lee Kyung yang terus berwajah polos kemudian membuat Pos Basel bertindak. Ya bukan untuk berdoa bareng. Pos Basel dengan wajah sucinya bilang kalau dia tuh akan memberi waktu pada Lee Kyung dan Dewi Benigor untuk berdua aja. Sedetik kemudian Pos Basel dan semua anggotanya itu langsung nyibrit dari hadapan Lee Kyung. Lee Kyung tuh mau menahan mereka karena Lee Kyung tuh juga nggak mau bertanggung jawab. Tapi apa boleh buat, semua orang udah kabur. Jadi sekarang tuh cuma Lee Kyung yang tinggal di sana. Nah saat Lee Kyung ditinggalkan nih, Lee Kyung tuh cuma bisa menghela napas. Pria ini sih cuma bisa bilang kalau dia nih lagi stres juga mikirin apa yang harus dia lakukan. Lee Kyung tuh juga merasa penasaran dengan apa yang terjadi di alam dewa yang sekarang. Di kepala Lee Kyung nih guys, di alam dewa kayaknya Dewa Benigor sih lagi party parah ya. Mungkin aja lagi nyewa DJ kayak Kick Aloy supaya bisa joget 7 hari 7 malam. Dewi Benigor melakukan semua ini karena emang kan sejak perang kemarin Dewi Benigor tuh dapat banyak pengikut baru. Mulai dari orang dari kerajaan Rayos sampai pengikut dari pihak Republik yang pindah keyakinan karena takut dimakan undead. Dalam kepala Lee Kyung ini, Benigor yang udah berlimpah harta kekayaan kayaknya tuh sengaja nggak ngegubris doa Lee Kyung. Bahkan Lee Kyung berpikir kalau dia tuh bakal dibuang oleh Dewi Benigor. Persoalan pembohongan ini sih emang realistis ya. Benigor kan nggak rugi apa-apa tuh kalau Lee Kyung meninggal. Lee Kyung yang memikirkan kalau dia tuh dikhianati langsung emosi banget. Pria ini sih gila ya karena memaki dewa yang dia sembah. Lee Kyung bilang tuh kalau Dewi Benigor mau mengkhianati Lee Kyung, maka Lee Kyung bakal memastikan kalau enggak satupun orang lagi yang bakal nyembah Dewi Benigor. Saking keselnya, Lee Kyung tuh sampai nendang patung Benigor yang ada di depannya. Nah, saat ditendang ini nih, Lee Kyung mulai ngedenger suara aneh yang muncul. Sedetik kemudian suara itu ternyata dari Dewi Benigor yang udah nangis bombay guys. Dewi Benigor tuh sumpah kalau dia nggak akan mengkhianati Lee Kyung. Tapi sekarang kondisi Dewi Benigor ini katanya sulit banget. Lee Kyung sekarang kan juga sadar kalau yang di depannya ini emang Dewi Benigor yang merasuki patung. Lee Kyung sadar nih kalau hal itu terjadi setelah dia nendang patung tersebut. Nah Dewi Benigor tuh ngaku kalau dia menyerap beberapa kekuatan suci milik Lee Kyung saat mereka bersentuhan tadi. Intinya sih Dewi Benigor sekarang tuh dalam keadaan susah dan membutuhkan bantuan Lee Kyung banget. Lee Kyung yang tahu kalau masalah Dewi Benigor ini bisa jadi masalahnya karena kita tahu kan Lee Kyung kan suka jual agama tuh. Makanya Lee Kyung mulai menanyakan pada Dewi Benigor sebenarnya apa yang terjadi sekarang. Benigor langsung mengakui kalau dia lagi bangkrut. Ya dalam kata lain nih guys, Benigor tuh jadi gelandangan di tengah para dewa. Di sini Benigor menjelaskan tentang cara kerja benua tersebut, mulai dari start window, quest dungeon, tutorial dungeon, dan juga ngesummon para foreigner tuh semua dilakukan oleh para dewa. Manusia itu ngenalnya dengan sebutan sistem. Sistem ini kan dikendalikan oleh para dewa dan itu nggak gratis. Dewa bisa melakukan semua itu dengan ngebayar sejumlah biaya bernama Divinity. Nah, Divinity ini mereka dapatkan dari jumlah orang yang percaya pada mereka, jumlah orang yang berdoa ke mereka, dan pokoknya tuh bergantung seberapa banyak umat yang mereka miliki. Divinity di benua itu bisa dibagi juga jadi dua bagian. Ada yang dipanen sama iblis lewat ketakutan manusia, ada juga yang dipanen oleh para dewa dengan kepercayaan dari para manusia. Lee Kyung itu akhirnya mengerti, tapi Lee Kyung merasa harusnya sih Dewi Benigor baik-baik aja ya. Lee Kyung kan udah memberi Dewi Benigor banyak pengikut baru. Ada yang dari kerajaan Rayos, ada juga dari pihak Republik kan. Kok bisa habis sih?
Lee Kyung itu langsung nuduh kalau Dewi Benigor kayaknya sih foya-foya banget ya. Dan kayaknya hidup boros banget nih. Makanya divinity-nya bisa habis. Lee Kyung gila kan ngatain Dewi yang dia sembah jadi Dewi boros. Dewi Benigor yang dengar kalau dia dianggap boros jelas emosi banget. Pokoknya nih Dewi Benigor langsung maki-maki Lee Kyung guys. Dasar bocah tengik, anak jahanam, ahli neraka, binatang. Pokoknya semua yang ada di KBBK, Kamus Besar Bahasa Kotor, itu muncul semua. Benigor tuh menjelaskan kalau intervensi Benigor selama ini karena aksi Lee Kyung tuh membuat divinity Benigor berkurang dengan sangat cepat. Mulai dari peristiwa di Rayos, peristiwa Potion di kerajaan Elf, dan paling terakhir kan di perang kemarin. Itu semua ngebuat Dewi Benigor jadi jatuh miskin sekarang. Nah, apa Lee Kyung empati? Tentu saja tidak. Lee Kyung itu tetap nggak mau disalahkan. Lee Kyung nih malah bilang, wah ini mah bukan salah gua bos. Salah kamu lah kok nggak belajar nabung. Yup, Lee Kyung ngajarin seorang Dewi buat nabung. Lee Kyung bilang kalau Dewi Benigor kayaknya udah gila deh nggak tahu nabung. Umurnya udah 10.000 tahun tapi enggak punya tabungan sepeser pun. Kan itu gila. Dewi Benigor dikatain nggak tahu nabung langsung kena mental. Jadi kamu juga guys. Ini sih peringatan untuk kamu dan aku juga. Mulai hari ini ayo kita nabung. Jangan sampai kayak Dewi Benigor jatuh miskin karena nggak tahu nabung. Nah, bukan cuma persoalan nabung nih guys. Lee Kyung bilang dia juga punya bukti kalau Dewi Benigor ini emang boros banget. Salah satu buktinya tuh adalah pesan di stat window. Nah, kita tahu kan dari awal Lee Kyung tuh sering banget dicemooh pakai stat window. Nah, menurut Lee Kyung itu tuh pemborosan namanya. Itu kan pakai divinity tuh. Kok bisa Dewi Benigor pakai divinity cuma buat ngecemooh orang? Lee Kyung bilang kalau Dewi Benigor ini yang emang nggak becus. Dewi Benigor yang denger ini langsung sih kena mental banget. Bahkan bukan cuma kena mental, mau nangis pun air mata Dewi Benigor tuh udah kering guys. Nah, Dewi Benigor kemudian bilang kalau masalah dia miskin ini sebenarnya tuh masalah serius. Setolol apapun Dewi Benigor, dia bilang dia tuh tetap Dewi utama dalam benua tersebut. Dia jatuh miskin berarti sistem benua tersebut juga bakal jatuh. Monster bisa keluar dari dungeon sama mereka. Jelas karena itu kekacauan timbul, mata uang jadi jatuh, kriminal di mana-mana, dan juga skill healing itu langsung gak bisa dipakai. Semua hal yang terjadi ini tentu aja akan gawat banget dan membuat benua itu hancur bahkan cuma dalam hitungan hari doang. Lee Kyung yang dengar ini emosi lah dan langsung nendang Dewi Benigor sambil bilang Benigor tuh yang gak becus. Lee Kyung juga pusing nih karena gak tahu apa yang harus dilakukan supaya Benigor gak jatuh miskin. Kalau butuh emas batangan, Lee Kyung tuh masih bisa usahain. Nah, sekarang Dewi Benigor kemudian menyela nih lamunan Lee Kyung. Benigor bilang sebenarnya ada hal yang bisa mereka lakukan untuk mencegah Dewi Benigor jatuh miskin, jadi ngecegah benuanya juga hancur. Benigor bilang caranya tuh adalah mengorbankan anunya Lee Kyung. Anunya? Apanya? Lee Kyung sih sampai merinding ya kalau kata anu yang gak jelas itu dibayangkan Lee Kyung. Sesuatu yang bisa dipotong kah? Sesuatu yang bisa direbus lah. Lee Kyung juga pusing. Nah, di tengah Lee Kyung panik berurusan dengan Dewi Benigor, Lee Kyung kayaknya sih harus mengkhawatirkan hal lain juga. Nah, hal lain itu terjadi di Blue Guild. Keadaan damai emang sedang terjadi nih di Blue Guild. Kim Hyung Sun juga lagi ngecil tuh sambil melakukan tugasnya sebagai Guild Master. Tapi di tengah kesibukan Kim Hyung Sun, dia tuh mulai melamun. Ingat kan kalau banyak ngelamun orang kesambet. Nah, kayak Kim Hyung Sun nih. Kim Hyung Sun tuh malah mengingat kehidupan putaran pertamanya yang hancur karena si penjahat bertopeng. Kim Hyung Sun kepikiran banget nih dengan perkataan si penjahat bertopeng kalau Kim Hyung Sun adalah seorang munafik. Kim Hyung Sun tuh merasa dia perlu jawaban pasti tentang perkataan munafik tersebut. Kim Hyung Sun kemudian bergegas ke penjara tempat Jin Chung ditahan. Kim Hyung Sun mulai lagi nih berwajah seram dan bilang kalau dia secara pribadi bakal menginterogasi Jin Chung, pria yang pernah dikatakan Lee Kyung sebagai pria bertopeng super jahat. Wah, ini sih bakal jadi masalah baru lagi ya.
Nah, apa yang akan terjadi pada Lee Kyung sekarang? Ada masalah Dewi Benigor dan juga ada masalah dari Kim Hyun Sun. Kepala Lee Kyung sih kayaknya bisa meledak ya guys. Nah, penasaran dengan kelanjutannya? Kita nantikan aja kelanjutannya di video berikutnya. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Bagi kamu yang senang dengan konten obrolan isekai, kamu bisa ke playlist kita buat ngecek semua proyek garapan obrolan isekai. Kamu mau durasi jumbo juga ada di playlist kok. Semoga kamu bisa ikut jadi teman mengobrol kami. Untuk sekarang sampai jumpa lagi. Dan jangan lupa komen, like, share, dan subscribe obrolan isekai.